Selamat datang semuanya di Konversasi. Kita ketemu lagi di episode kali ini. Hari ini saya kedatangan bintang tamu spesial, seorang atlet yang sering banget juara satu kalau ada perlombaan futsal di Makassar. Mungkin buat teman-teman yang sering main futsal atau ikut perlombaan udah tahu namanya. Beliau adalah Nearchen Reiko. Yeay! Halo Kak Kelvin, halo juga buat subscribe YouTube Kak Kelvin, khususnya di Konversasi. Yeah. Halo semuanya. Jadi sebelum kita ngobrol, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, komen. Betul. Kalau misalnya ada sesuatu ya, ada kritik atau gimana, atau mau ikut join di Konversasi, bisa DM langsung di Instagram atau komen aja di YouTube. Kita bakal kontak kalian. Iya betul. Apalagi sama kayak Nearchen ini ya. Apalagi Kak Kelvin orangnya baik, dia orangnya terbuka. Oh, jangan gitu dong. Jadi buat teman-teman yang mau ikut kayak saya mau direkam kayak gini atau mau bicara-bicara pengalamannya, DM saya. DM saya Kak Kelvin. Setuju banget Nearchen, karena di Konversasi kita itu nggak cari orang yang hebat-hebat banget, tapi kita cuma mau dengar, kita mau curhatan orang. Iya benar-benar kita mau bikin orang-orang itu bisa lebih terbuka, karena lately di lingkungan kita sekarang ya Nearchen, aku rasa kayak kita sangat tertutup dan itu membuat orang-orang ini semakin jauh gitu loh, dekat di sosial media tapi jauh di dunia nyata. Iya Kak, betul. Oke, langsung aja ke topiknya. Jadi Nearchen ini adalah seorang atlet futsal ya. Saya bisa bilang atlet yang sudah semi profesional gitu, karena sering banget dipanggil untuk perlombaan-perlombaan. Dan awal kenal Nearchen ini juga sebenarnya kita lagi cari pemain nih untuk ikut perlombaan futsal waktu itu. Iya kan Nearchen ya? Betul sekali Kak Kelvin. Iya. Saya dipanggil dengan siapa ini namanya Kak Kelvin? Ini Joshua Bungko. Iya, jadi kita ketemu gitu. Awalnya latihan futsal bareng. Aku nggak tahu kalau dia itu sebenarnya kayak semi profesional gitu loh, sering juara gitu. Kayak main biasa aja gitu, main futsal biasa aja. Terus uji cobanya itu sama orang-orang Pakistan tuh. Iya, waktu itu kita main sama ini orang Afghanistan, orang-orang dan ya teman-teman tahu lah ya, kayak di Makassar itu lagi banyak banget imigran. Orang kita di Indonesia menerima imigran dari Afghanistan kan, karena negara mereka berperang ceritanya. Betul. Dan kita seneng banget ya main sama mereka ya, main futsal waktu itu, ingat? Iya ya, betul. Seneng banget loh, serius. Iya, jadi Nearchen ini seorang atlet, dan kemarin kayaknya 3 hari yang lalu ya Nearchen tiba-tiba DM nih, Kak kayaknya keren nih konversasinya, terus aku ajak Nearchen, masuk aja Chen kalau mau cerita. Terus iya. Nearchen bilang ya udah yuk cerita gitu ya. Jadi gimana Chen? Awal kamu bisa jadi kayak sekarang, kayak misalnya sering menang lomba. Aku sebenarnya kayak bingung banget ya. Aku nggak pernah juara satu soalnya lomba apapun itu. Gimana rasanya sering juara satu? Gimana ceritanya bisa sampai gitu? Iya, sering juara satu di bidang olahraga, tapi sering juara satu di hati perempuan ya. Oke, cerita. Gimana sih awalnya kamu bisa suka futsal? Oke. Mulai dari SD. Tapi bukan futsal itu sepak bola dulu. Iya dulu zaman kita SD kayaknya belum terlalu banyak futsal ya. Iya betul Kak. Lebih banyak sepak bola. Iya. Masuk itu 2000 berapa yang lagi nyetel itu 2015 yang pas PSSI bekukan sepak bola, jadi pemain sepak bola kebanyakan ke futsal, makanya futsal pada tahun 2015-16 deh kayaknya. Nggak salah. Iya. Kok kamu tahu banget? Jangan-jangan kamu udah di hire PSSI? Iya loh, kok kamu hafal banget? Jangan-jangan kamu udah jadi apa nih? Tidak. Enggak Kak. Ya jadi kalau dari awal mulanya itu
sepak bola dulu itu pas SD kelas 6. SD kelas 6. Ya, di Beringin yang digotong-gotong itu Pak. Oh iya. SD situ kelas 6 tuh udah mulai ikut turnamen, tapi turnamennya antar sekolah di ulang tahun SMP Prater bulan Oktober. Itu saya mulai debut pertama dan ya belum dapat juara, belum merasakan juara. Kaget kalau misalnya udah langsung juara kelas 6 SD. Aduh, kok hebat banget. Oke, lanjut terus. Lanjut ke turnamen antar rukun juga. Masih SD. Masih SD. Udah ada antar rukun gitu. Ada antar rukun, tapi rukunnya kan biasa di dekat-dekat gereja gotong-gotong loh. Pertandingannya nih gereja gotong-gotong, tapi gereja gotong-gotong itu kan Latimojong, kan itu dekat rumah aku loh. Iya, tapi saya di rumahku dekat abnormal, Landak Baru, jauh tuh. Oh, jauh. Jauh. Ada teman panggil, terus ikut dengan rukunnya, itu kemarin juara 2. Oh, jadi pertandingan keduamu itu udah langsung juara 2. Juara 2. Udah langsung juara 2. Lawan rukun yang di Ablom kalau nggak salah. Itu berapa rukun yang ikut? Kurang tahu juga. Iya, karena masih SD ya. Mana ingat ya. Betul. Nah, setelah itu tamat. Belum tamat. Ini ada ceritanya juga waktu di SD. Iya, gimana? Pas pertama pertandingan itu lawan Kare. Lawan Kare itu belum ditentukan siapa kaptennya. Ini sepak bola, belum ditentukan siapa. 11 orang loh ini. Terus ini yang 3 orang mau ini loh, dengan kebiasaannya mau jadi kapten gitu. Terus anak-anak kecil mau jadi kapten, lucu juga. Nah, pas nggak ada kapten, baku tunjuk-tunjuk ya. Baku tunjuk. Tapi temanku yang satu yang back ini langsung maju ke depan, pura-pura dia jadi kapten sementara. Pas hari kedua tuan rumah SD Prater, itu ada pas baris berbaris sama tim-tim sepak bola SD lain. Itu ada guru saya yang namanya Pak Tarsi datang ke anak-anak. Tapi dia cari saya bilang, "Chen, kok kamu jadi kapten?" Oke, situ pertama jadi kapten. Chen, aku ada pertanyaan nih. Kamu waktu SD posisinya apa? Dulu SD gelandang sama striker, Kak. Oh, gelandang menyerang sama striker. Tapi sekarang lari ke sayap. Oh, lari ke sayap. Kiri. Soalnya kamu iya aku ingat banget cara mainmu itu sayap banget sih. Emang kalau futsal ya. Iya. Tapi sekarang lari ke sayap, Kak. Gelandang enggak lagi, striker enggak lagi, sekarang lari ke sayap kiri. Jadi kamu dipilih jadi kapten waktu SD. Terus iya, dipilih sama guru. Kamu itu ingat gak kenapa? Gak tau juga. Tiba-tiba langsung datang, tunjuk dia jadi kapten, sudah. Oke. Nah, pas lanjutnya terus next masuk ke SMP, saya daftar di SMP Prater, kejutan diterima. Waktu dilirik juga sama ini. Ada namanya di SMP Prater ada namanya Om Lius. Om Lius itu pembersih kata-katanya pembersih sekolah, tapi dia yang pegang sepak bolanya, dia yang pegang futsalnya. Oh gila, keren juga nih ya Om Lius ini. Iya. Orang yang membersihkan sekolah tapi dia yang pegang tim sepak bola, men. Betul. Jobnya karena guru-guru yang lain tidak ada yang tahu sepak bola dan yang tahu gitu ya. Jadi yang ambil alih, Kak. Terus gimana tuh? Nah, pertandingan yang ketiga di SMA Kato atau Cendrawasih. Ini udah SMA nih, udah langsung SMA. SMP. Masih SMP. Tapi pertandingannya di SMA Katolik Cendrawasih. Oh iya. Lepas tahunnya SMA Katolik Cendrawasih, itu kita turun, di situ nggak dapat juara, belum rezeki. Nggak dapat juara. Oke, sampai sini aku mau nanya dulu nih, Chan. Sebenarnya kalau mau menang juara itu, menurut kamu itu kerja sama tim juga berpengaruh kan? Sangat berpengaruh kan? Sangat berpengaruh kan? Sangat berpengaruh, iya. Itu sangat berpengaruh, Kak. Kalau dia sama tim dalam futsal maupun biar olahraga manapun yang namanya kerja tim itu paling penting.
Ah, tapi kamu kan ini udah sering main di banyak tim dan sering menang walaupun di tim A, tim B, tim C Iya gitu betul. kan. Iya Kak, betul. Jadi satu orang itu juga berdampak juga ke permainan dong. Sangat Kak. Gitu Sangat, ya. Kak. Jadi kalau misalnya di dalam tim ada yang egois atau hanya mau main sendiri itu sangat berpengaruh Kak. Gitu ya. Nah, Wah. otomatis permainan. Oke lanjut nih ke ceritamu waktu main di SMP. Waktu itu belum dapat juara. Belum, di SMP tidak dapat. Oh sama sekali. Dapat 3 tahun sama sekali gak dapat. Di SMP itu 3 tahun antar sekolah, terus antar kalau misalnya kalau apa ya namanya, kalau misalnya kalau selesai ujian itu kan ada pertandingan dari sekolah antar kelas. Dulu itu juga pas pertandingan tidak dapat juara juga. Kalau misalnya kayak gitu gimana? Kamu ngerasa kayak gimana? Kamu nggak nyerah tuh kayak kayaknya bakatku bukan di futsal deh gitu atau gimana sih? Nggak boleh nyerah. Kalau memang hobi buat apa kita menyerah Kak? Iya. Kamu awalnya suka futsal itu dari mana Chan? Itu pas kuliah dulu Kak. Baru saya suka futsal. Kan ini sepak bola, ini masih sepak bola. Kalau sepak bola kamu sukanya dari kecil juga kan? Dari kecil. Pas SMP itu saya masuk SSB, namanya SSB Persis. SD itu apa? SSB itu sekolah sepak bola. SSB itu sekolah sepak bola. Serius kamu SMP masuk sekolah sepak bola? Iya. Di sekolah sepak bola itu SMP kelas. Gila. Kelas 3. Serius nih? Kelas 3. Namanya SSB Persis. Aku nggak tahu kalau di Makassar ada SSB loh. Ada Kak. Ada banyak Kak. Ada banyak ya? Ada banyak. Tapi dulu waktu zaman-zamanku itu di SMP Persis itu lebih terkenal. Terus kamu masuk di situ ceritanya gimana? Kamu itu saya masuk karena waktu itu saya lihat ada anak SSB Persis juga. Saya lihat dia bertanding. Dia kayak memotivasi gitu loh. Kenapa ini orang mainnya bagus, terus santai, skillnya juga bagus. Nah saya tanya, bro, kamu SSB di mana? Yang di Persis. Nah pas pulang dari pertandingan, saya tanya mama, saya mau masuk di SSB Persis. Iya, terus mama bilang apa? Orang tua bilang apa? Orang tua bilang, serius? Iya, iya dong. Iya mak. Oke, orang tua dukung. Orang tua kasih uang pendaftaran, itu pendaftarannya langsung dengan dikasih baju, dengan kaos kaki. Oh, itu zaman segitu berapa daftar SSB? Masih puluhan, 70-an lah, 60-an kalau tidak salah. Oh ya? Per bulannya masih 70-an, 60-an kalau tidak salah. Sekarang udah tinggi ya kayaknya? Kayaknya 700-800-an sekarang. Iya Kak, apalagi kan namanya Persis sudah terkenal tau Kak, pasti biaya pendaftarannya, biaya per bulannya pasti mahal lagi. Wow. Nah itu untuk masuk di SSB itu saya naik PT mau cari ketua ini atau ketua Persis. Ternyata tinggalnya itu di Karabosi, dekat lapangan Karabosi. Nah saya naik PT, terus daftar nama, bayar, dapat baju sama kaos kaki, terus namanya Pak Haji Amit, pelatihnya namanya Pak Haji Amit. Oke, besok kau mulai sekarang ikut latihan dengan Persis, tapi masih di umur SMP gitu kan, masuk di SMP. Itu latihannya di mana? Dia pakai lapangan yang mana? Dulu itu ada 2 lapangan, ada di dekat Masjid Al Markas sama di Karabosi. Cuma sekarang yang di Masjid Al Markas itu kan sudah hancur. Jadi latihannya itu di Karabosi sekarang. Sampai sekarang masih di Karabosi. Al Markas itu yang ini kan, yang luas itu kan, yang sekarang udah jadi tegel semua ya? Betul. Udah tegel semua ya sekarang ya? Betul. Sekarang kalau nggak salah bikin deh. Iya? Ada perbaikan dah tuh untuk pembangunan apa gitu, nggak tahu. Iya, kayaknya ada deh. Terus ada di Karabosi juga ya? Terus di Karabosi. Sekarang masih ada di Karabosi. Cuma ada satu ada satu pelatih saja. Dulu kan 2. Itu saya yang masih kenal Pak Haji Amit
sama coach puding, Pak Puding namanya. Pak Puding. Puding namanya. Masa, itu Pak Puding. dia orang lucu sekali Kak, sumpah. Itu Lucu pelatih banget. Nah, setiap kalau kita selesai latihan, dia suruh kita tidur di lapangan, di rumput. Terus dia bilang, kalian hayalkan, anggap saja kalian tidur di Hotel Sahid. Wah. Gila seru juga ya. Kehidupan lu tuh kayaknya seru banget loh. Iya Kak, pokoknya SMP ikut sekolah sepak bola. Iya. Terus Pas mau ujian kan di SMP kan kelas 3 ujian mau akhir sekolah ya itu kan. masih ada UN waktu itu ya. Nah, di situ waktu untuk latihan sama waktu untuk ujian itu tabrakan gitu. Terus gimana tuh? Saya lebih memilih, otomatis kan lebih memilih pendidikan. Oh ya, berarti kamu pintar. Oke, terus saya pilih pendidikan, terus SSB-nya lepas sampai saya tamat SMP. Terus saya enggak latihan lagi. Berarti vakum. setahun Jadi, ya? Bukan cuma setahun, saya sempat vakum 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun saya enggak pegang bola, saya enggak sentuh bola. Dari kapan? Mulai tamat SMP sampai tamat SMK. Itu enggak sama sekali pegang bola, yang namanya bola. Itu enggak kangen tuh? Ada, tapi ya mau dapat lebih pentingkan pendidikan. SMK-nya SMK apa Narcen? SMK nasional yang ada di Katulangi. Jurusannya itu apa bidangnya? Jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Gila, anak komputer ternyata. Nah terus tunggu, lanjut di SMP dulu Kak. Lanjut di SMP dong. Ini persis kita pulang latihan itu kan ini rumah sementara di kerja waktu itu. Terus ada tukangnya itu kenal sama saya, katanya kalau saya selesai pulang latihan dia selalu panggil saya Boas Salos. Zamannya Boas ya emang waktu itu ya. Lagi hitisnya namanya Boas tuh. Yeah. Lagi naik tahunnya kan kakak Boas. Striker ya. Nah itu salah satu motivasi saya juga sih dalam sepak bola kakak Boas. Nah selesai itu tamat SMP masuk ke SMK nasional itu udah pegang bola selama 4 tahun 5 tahun lah hitungannya 5 tahun lah sama sampai SMP, masuk kuliah ya. Sampai masuk kuliah benar. Dan masuk kuliah juga enggak pegang bola, enggak sentuh bola. Pas semester 3, semester 4 itu dipanggil sama ada pemain liga profesional juga di futsal namanya ya. Dia satu kampus dengan saya. Kamu dipanggil main nih? Masih dipanggil untuk seleksi tim kampus. Gitu. Tim kampus. Namanya Rahmat Rahim Nonci. Dia sekarang nggak main di liga lagi karena ada cedera lutut. Wah itu kasihan ya. Iya, masih mending cedera engkel daripada lutut. Kalau lutut nggak bisa ditekan dong, nggak bisa lari ya. Nggak bisa lagi Kak. Terus dipanggil satu kali itu saya nggak ikut seleksi. Lebih lolnya itu saya nggak ikut seleksi. Iya. Dia nggak ikut seleksi karena kenapa saya nggak ikut seleksi? Itu pas seleksinya itu banyak sekali mahasiswa yang mau ini tuh futsal yang mau masuk tim futsal. Seleksinya itu banyak sekali. Jadi dalam hati saya bilang, ini kalau seleksi sampai jam berapa nih, apalagi pesertanya ini banyak. Ini nggak apa-apa nih, bocorin aja nama kampusnya, kampus apa nih yang seleksi futsalnya banyak banget. Jadi nama kampusnya itu Setiam Bongaya. Tahu. Banyak cewek-ceweknya itu Kak. Oh, aku kira Yosua Febri ya. Febri kan. Betul Yosua. Iya. Yosua Febri itu juga jago banget main futsal. Emang kalian itu jago deh. Kalian itu tim kampus kan? Tim kampus. Iya. Nah, pas seleksi itu saya nggak ikut seleksi karena itu namanya menunggu kan membosankan Kak. Iya. Nah, jadi nggak ikut seleksi. Pas semester mau naik 4 itu ada panggilan namanya Kak Capung. Itu dia panggil. Tapi orang-orang yang panggil kamu ini tahu dari mana kamu jago main futsal? Dilewat Instagram Kak. Dia lihat foto-foto dulu tuh. Dia lihat foto-foto.
itu pas dipanggil sama kakak Capung juga. Guys, aku potong dikit dulu ya chat ya. Iya. Guys, sampai sini aja udah banyak banget poin yang aku bisa dapat dari Nerchen punya cerita nih. Iya. Walaupun kita cuma cerita-cerita gini aja, tapi kayaknya gue cerita dikit ya apa yang aku dapat dari ceritamu sejauh ini ya sebelum aku lupa ya. Iya. Jadi yang pertama itu kalau kamu suka sama sesuatu, menang atau nggak menang, kamu pasti bakal lakuin lagi. Betul Kak. Bener gak sih? Betul. Dan itu yang kayaknya bedain passion sama mau doang. Ya benar. Iya kan? Benar. Kalau orang yang punya passion walaupun dia kalah dia menang, dia itu bakal lakuin lagi. Betul, pasti lakuin. Dan salah satu elemen penting di cerita ini yang aku rasa ya, aku rasa yang penting di elemen ini adalah Nerchen itu mau masuk ke ini, ngejar mimpinya di sekolah sepak bola itu. Iya. Dan kalau kamu cinta sama sesuatu, kamu pasti bakal nunjukin itu ke dunia, tunjukin di Instagram dan lain-lain. Dan orang-orang lihat kan di kampus kan, sampai kamu sering dipanggil kan. Iya Kak. Gila, ini 3 poin ini aja udah keren banget sih sebenarnya kalau kalian bisa lakuin itu. Serius loh. Sebenarnya semua bisa Kak. Cuma ya mungkin semua orang kan beda-beda Kak. Iya. Nah, jadi kok ada yang orangnya satu kali kalah dia sudah putus asa, ya kan? Iya. Ada juga orang yang sudah kalah tapi dia masih mengejar gitu ya. Iya, makanya itu yang aku bilang kalau kamu beneran passion, kamu kalau menang it's okay gitu loh. Iya. Itu keren banget sih, itu keren banget. Ya udah lanjut nih, kamu dipanggil lagi nih di semester 4. Nah, namanya Kak Capung itu nama betulannya Syarul Adam, cuma kalau di kampus dipanggil Capung. Kayaknya itu terkenal deh Syarul Adam itu, enggak ya? Terkenal sekali Kak. Bukan orang yang sering juara juga ya? Betul, dia sering juara juga. Kayaknya di perlombaan yang kita ikutin bareng waktu itu bukannya dia yang ini ya, dia udah dilarang ikut main ya? Bukan itu ya? Bukan. Tapi dia memang terkenal di Makassar atau di luar kota juga dia sudah terkenal Kak. Oh ya? Nah, dia sempat keluar kota juga Kak. Terus kamu dipanggil sama dia? Dipanggil sama dia. Gila, berarti kamu diakuin sama orang sejago itu? Iya. Makanya saya kaget juga. Saya kaget pas pertama dipanggil itu pertandingan antar kampus. Itu eventnya Unismu. Unismu, iya. Di situ kita juara 2. Tapi di situ parah. Itu ceritanya juga. Itu ini pas. Ya, yang aku bingung nih Chen ya, yang aku bingung ini, kamu kan gak masuk tim futsal kampus, tapi kamu bisa langsung ikut aja di pertandingan itu. Iya saja. Pertama dipanggil juga saya bingung. Itu pasti yang tim kampus kayak ini orang siapa kok dia yang main. Aku yang latihan dia yang main. Itu pertama masuk di tim futsal kampus kayak asing sekali, kayak orang-orang asing gitu. Iya, karena tiba-tiba kamu masuk, tiba-tiba kamu main pertandingan. Iya, enggak diajak bicara. Ya, pokoknya kayak orang asing. Tapi tenang guys, Nerchen itu kalem banget orangnya. Jadi enak banget kalau mau diajak cerita gitu loh. Iya, ya kan Chen kan? Ingat kayaknya saya harus promokan Instagram sama WA ini Kak. Boleh. Biar yang dengar ini, yang mau curhat atau apa Kak bisa. Gila. Jadi tuh pas di turnamen itu ada ceritanya juga Kak. Jadi pertama kali masuk tim kampus nih, kayaknya ini awal kamu menjadi bintang ceritanya. Iya. Iya, gimana ceritanya? Nah, pas semi cari juara 3 dengan 4 kalau nggak salah. Juara 3 dan 4 lawan UNM Olahraga Makassar. Ntar itu sempat bentrok dengan tuan rumah Unismu, tapi yang jurusan teknik. Oke. Nah, itu gila, hampir kita dari semuanya hampir habis. Dari sempat bentrok itu gara-gara tim dari tuan rumah itu kalah. Oh, jadi dia gak terima. Kayak dibilang gak terima lah. Iya. Jadi turnamennya itu dihentikan, itu namanya di lapangan Telkom. Lapangan Telkom itu pas
bentrok, bah gila itu lapangan hancur. Serius itu kerusuhan, beneran kerusuhan di situ? Benar. Sampai di luar lapangan. Iya. Ih, serius? Pas cerita itu, padahal kan ini saya dengan teman-teman sudah pakaian untuk siap masuk lapangan. Nah, iya dari tuan rumah Unismu datang mau keroyok anak-anak STM Bungaya. Tuh. Oke, terus kamu gimana dong? Saya pokoknya kau tahu gak? Saya responnya angkat baju, buka baju. Padahal ini saya sudah pakai masuk lapangan tuh. Buka baju, saya ambil dompet. Kan di dompet ada KTP, terus kartu mahasiswa. Iya, terus? Jadi saya buang lewat jendela. Takut dikoyok. Aku kira kamu berapa? Iya, buang dompet, buang baju tim, celana ndak saya buka, sepatu juga ndak saya buka, kaos kaki juga ndak saya buka, saya langsung double dengan celana panjang. Sudah jalan keluar. Itu teman-teman mau gimana? Itu teman-teman masih ada di dalam, masih ada yang masih dikeroyok. Saya mau putih. Pokoknya saya mau keluar. Itu ada tukang bakso tuh kak. Ada tukang bakso di luar lapangan. Itu waktu saya punya uang cuma 3.000. Saya punya uang 3.000. Sedangkan ini bakso harganya 5.000 ke atas tuh kan? Iya, mana ada bakso 3.000 tusuk sih. Terus saya bilang nih, tante, wah saya minta tolong tante, bantu kak tante, kalau tidak habis kayak ini tante. Saya pura-pura beli bakso, terus makan begitu, tapi makannya enggak makan santai, tapi makan tegang sambil tegang gitu. Iya. Soalnya masanya Unismu lebih banyak pada masanya STM toh. Iya, karena di tuan rumah di situ. Jadi saya punya teman lorong rumah datang, saya panggil. Panggil dia, saya bilang, "Mau bantu dulu ya." Aku ini serius nih, rusuh perang abis nih. Iya, kejadiannya memang. Yang bantu kau dulu ya. Kenapa? Ya kasih berhenti dulu senior-seniormu itu. Kan dia anak itu juga, kasih berhenti dulu. Nah, enggak bisa kasih berhenti kan dia seniorku, apalagi bagian teknik tuh. Bilang, "Oh ya Pak deh, dan minta tolong ke Pak deh ini, kalau tidak ini habis kayak ini dan nulis lagi di lorong." Saya bilang gitu. Dia polis malah lagi di lorong. Nah, itu ya ada dompetku situ, kau ambilkan kan dulu itu dompet di. Bilang kenapa kau buang? Takut kayak di kayak misalnya dicari siapa-siapa anak-anak STM doa, takut kayak gitu. Oke, saya ambilkan. Nah di situ itu pengalaman paling buruk sekali sumpah. Gila, itu benar-benar ini puncak kekacauan. Pertandingan paling kacau kayaknya itu aku pernah dengar saat juga. Terus selesai itu bulan Oktober kampus saya jadi tuan rumah lagi. Gantian. Nah, terus dipanggil lagi, masih dipercaya kan? Iya. Panggil itu kita enggak dapat juara. Tuan rumah tidak dapat juara. Oh gitu. Siapa yang juara waktu itu? Kurang tahu juga kak. Karena sudah berapa tim Bungaya itu lumayan jago banget deh. Iya. Sudah terkenal lah di Makassar. Terus lanjut. Pokoknya terakhir itu tandingannya di Unhas, nggak salah. Wah, Unhas nih jauh nih, BTP nih. Apa? Iya. Di Perintis. Di Gor Unhas itu terakhir saya pertandingan di situ kak. Yang antar kampus juga. Itu saya pulang dari, kan ini liburan, ceritanya liburan kak. Nah, saya liburan ke kampung. Saya nggak tahu, bilang saya dipanggil main juga untuk kampus. Karena ini pertandingan paling terakhir lah. Saya sudah semester 8. Iya. Dan nggak tahu pas besoknya itu ada teman kabari bilang, kamu main juga di sini. Kenapa nggak dikasih kabari? Iya, saya nggak tahu juga. Nah, saya kaget itu, bilang nyata ini kampus masih percaya gitu loh. Iya. 8 itu pertandingan terakhir. Padahal saya dari kampung, besoknya itu saya pulang, besoknya lagi pertandingan. Kayak tidak ada persiapan begitu lagi. Iya kak, sumpah. Nah itu
Ya kayaknya itu yang terakhir ya, pertandingan terakhir Kak. Nah masuk di sepak bola itu semester 8 juga itu ada nama tim. Jadi pertandingan terakhir itu menang nggak? Enggak juga Kak. Enggak Itu juga ya? itu kecewa Gila loh. pada pertandingan terakhir di kampus. Pertandingan terakhir ya. Nah gimana nih? semester 8 ada dipanggil juga namanya tim namanya Sulsati FC. Sepak bola ya? Sepak bola itu persiapan untuk ngadakap itu ngada itu dari Flores dari timur. Oke. Ini aku baru tahu semua nama-nama cup ini. Keren banget juga ya. Iya terus. Nah cup itu puji Tuhan kita juara 3. Langsung juara 3 dari gak juara jadi juara 3. Nah terus lanjut bulan depannya itu ada lagi turnamen namanya Pocoranakah Cup. Itu di Makassar juga. Itu pertandingannya di SPN Batua, lapangan SPN Batua. Sepak bola ya ini sepak bola. Nah itu puji Tuhan kita juara 1. Wih, juara 3, juara 1. Mulai kelihatan ya. Mulai panas. Itu juara 1. Sebenarnya tahun ini juga ada turnamen ngadakap sama Lenang. Cuma gara-gara Covid kan. Kasihan ya. Jadi ada banyak gitu. Lanjut setelah yang juara 1 itu gimana? Juara 1 terus lanjut lagi di futsal. Ada juga yang namanya futsal orang timur. Iya. Itu peraturannya khusus orang timur memang. Terus Nerchen orang timur ya? Asli orang timur. Wih, bangga dong orang timur. Dari kota yang mana? Dari yang Flores di Momere Kak. Momere, wow. Sekarang tetap di Makassar ya? Iya Kak. Tuh saya lahirnya di Momere, terus berapa bulan kemudian saya dibawa ke Makassar sampai sekarang. Oh sampai sekarang, orang tua kerja di sini ya? Orang tua kerja di sini, orang tua waktu SMA. Ke sini ke Makassar, dapat kerja, begituan sudah dapat rumah sendiri, udah kontrak lagi. Dulu masih kontrak. Dulu itu kalau bicara tentang kehidupan jadi saya itu anak pertama. Tulang punggung dong. Iya Kak, mulai SD itu sampai kuliah itu uang jajannya 2.000 terus Kak, nggak naik nggak kurang. Oh ya serius bro? Iya serius Kak, itu mulai TK lah, sudah masuk mulai TK, SD, SMP sampai kejutan sampai selesai ini 1 itu uang jajannya 2.000 terus. Pejuang ya kamu itu pejuang asli. Yang pas SMP itu, di situ saya mulai belajar lewat futsal di SMP. Belajar itu kan setiap hari Jumat atau setiap pulang sekolah itu teman-teman kelas pasti sewa dengan teman-teman kelas lain. Serius? Terus gimana? Nah setiap hari Jumat itu, padahal kan hari Jumat itu jadwal di SMP Frater untuk masuk gereja toh Kak. Iya. Tapi kita dengan nakalnya pergi sewa-sewa. Iya. Terus kamu bisa dapat uang dari situ, dapat uang tambahan dari situ. Kita mulai dapat uangnya itu dari situ Kak. Mulai tunggu aku mau tanya, lebih banyak menangnya atau lebih banyak kalahnya? Banyak menangnya. Jujur aja. Terus banyak menangnya. Yang gue tau itu sewanya itu 1 bola 5.000. 1 bola 5.000. Dibagi 5 orang, dibagi futsal kan? 6 orang. Kita ada 6 orang. Kita ada 6 orang, jadi ada cadangan 1. Jadi kalau ada yang capek boleh diganti. Itu dia. Itu mulai cari uang di situ. Lumayan dong. Gila ini emang kayaknya seru banget loh hidupmu ini. Itu yang lebih sulit yang pas zaman SMP Kak. Kan SMK kan sudah enggak pegang bola lagi. Iya, pegang bola. Itu SMP kayaknya seru banget ya, mau masuk sekolah sepak bola. Ada judi bola juga. Makanya seru tapi banyak dosanya Kak. Enggak loh, aku kalau gua pribadi ya, gua gak rasa itu dosa loh.
Karena gimana ya, itu bukan berjudi gimana banget sih, maksudnya it's just a game gitu kan, kayak permainan aja. Gak gede-gede amat juga kok. Iya. Nah di situ itu awal mau siapa begitu pas lihat teman-teman makan es teler, es buah itu, wah. Terus kamu yang mulai, kamu yang enggak. Itu waktu tuh saya lihat teman makan begitu, saya cuma lihat kak. Saya cuma lihat karena kan uangnya ini cuma 2.000. Saya cuma lihat sampai mereka terus saya makan. Itu pun pulang itu ya kayak tahan lapar gitu. Bro, aku mau nangis nih bro kalau kamu cerita kayak gitu bro. Aku bayangin anak SMP kelaparan itu sedih tau. Terus yang waktu ini juga yang lebih parahnya tuh yang lupa bawa uang jajan. Lupa bawa uang jajan. Lihat orang makan ya ada yang di SMP itu ada yang namanya Anso itu kayak kantin gitu ya. Lihat orang makan mie, lihat orang pokoknya tahan lapar lah. Karena kan di zaman itu zaman waktu saya SMP yang namanya 2.000 belum bisa makan mie, belum bisa makan. Iya, deh bro. Itu makannya paling kayak gorengan-gorengan kecil sama aqua gelas. Gitu. Nah mulai cari uangnya itu yang pas sewa begitu, saya mulai ikut kalau seru juga ya kayak gitu ya. Pokoknya sampai tamat kuliah itu uang jajannya 2.000 terus. Bro keren sih. Gak salah sih kamu sering juara kalau kayak gitu. Nah, yang buat juara itu ya kalau misalnya kalian punya hobi ya jalani, mau kalah mau apa kalian harus tetap jalani. Terus pada saat latihan juga harus disiplin ya kan, nggak boleh main-main pada saat latihan karena di latihan itu kita boleh terapkan di pertandingan nanti. Iya, setuju banget soal itu bro. Jadi buat teman-teman lah yang hobi futsal atau hobi olahraga lah, kalau mau juara atau apalah, kalian harus disiplin soal latihan. Jadi kalian jangan main di latihan, karena latihan itu penting. Belum tentu oke lah kamu jago lah, kamu kuat lah, karena belum tentu juga orang jago tanpa latihan itu pasti kendor. Serius. Apalagi di olahraga yang berkelompok ya, di olahraga yang berkelompok kamu harus kompak, benar gak? Harus kompak ya. Di latihan itu kita diajarkan kekompakan, terus diajarkan dasar-dasar dalam bermain. Jadi buat teman-teman kalau misalnya pas latihan, wah ini cuma latihan dasar saja, kalian nggak boleh remehkan karena latihan dasar itu penting. Betul banget. Oke, Nerchen, aku punya pertanyaan nih. Menurut kamu ya, sebagai orang yang tunggu, sampai di sini kan kita udah tahu ceritanya nih, sampai kamu sering main bola. Iya. Sampai terakhir ketemu sama Kakak Roni itu penggawa dari PSM Makassar. Dari ketemu PSM ya, dari PSM. Iya. Wow. Ketemu sama Kakak Roni. Terus Kakak Roni, saya tanya Kakak Roni, bilang Kakak Roni bisa ajak ini join latihan. Kakak Roni terima saya dengan baik. Kakak Roni ajak saya latihan terus tiap hari di Karabosi, tapi bareng hari PSM. Minggu bareng pemain PSM, betul. What? No way. Sama kakak Banda Herman. Kakak Banda itu pemain dari Kalteng, cuma sekarang pindah ke PSIS Solo. Terus gimana? Kamu latihan sama PSM? Wah, latihan sama pemain PSM pasti senang lah. Orang mana yang enggak senang latihan sama. Gila banget bro, gila banget. Saya sempat cerita sama Kakak Roni. Kakak Roni, Kakak Roni sempat itu bilang, kamu mau baju? Ya bilang, saya kalau baju ini baju
tim ini saya enggak mau Kak. Saya maunya baju Persipura karena dari SMP kan saya hobinya sukanya memang dengan tim Persipura. Tim Persipura itu dari ya. Iya. Nah, apalagi di tim Persipura itu ada pemain yang bisa memotivasi saya dalam bermain sepak bola. Namanya Kakak Boas. Oh, si Boas di Persipura. Iya, namanya Kakak Boas. Dia itu pemain paling saya suka karena Kakak Boas itu berapa kali patah dari 2 kali patah. Itu Kakak Boas dalam membela timnas itu 2 kali patah, tapi Kakak Boas ini berusaha tidak langsung down gitu kan. Padahal ini kan padahal Kakak Boas sudah 2 kali patah. Biasanya orang kalau sudah patah begitu, aduh, mau berhenti rasanya ya. Rasanya mau berhenti, tidak mau lanjut lagi. Tapi Kakak Boas ini 2 kali patah, bukan cuma 2 kali kayaknya. Pokoknya banyak lah. Kamu udah pernah ketemu Boas langsung nggak? Belum. Kayaknya ya, kalau nggak salah Boas itu kayaknya pernah datang deh ke tempat tempat refleksiku gitu, kalau nggak salah. Oh, mantap. Serius. Aku saya bicara banget. Saya bicara sama Kakak Roni. Katanya Kakak Roni saya melawan Persipura. Nanti Kakak Roni ajak saya di penginapan Persipura ketemu sama Kakak Boas. Wow, ketemu idola dong. Ketemu idola. Iya. Itu kalau ketemu itu momen paling berharga lah buat saya. Gila. Kalau ketemu sama emang ini sih punya figur yang menginspirasi itu penting banget sih menurut aku juga, bener banget sih kayak gitu. Iya. Seseorang pasti punya si figur yang menginspirasi. Ya, sangat penting karena dia bisa memotivasi kita Kak. Dia termotivasi. Nah, terus pertanyaanku Chan yang tadi sebenarnya aku mau tanya ya sebelum kita lanjut ke yang tadi ya. Ini menurut kamu Chan, perlengkapan itu penting gak? Untuk membantu perlengkapan kayak sepatu, baju, jersey. Itu penting gak sih untuk membantu performa kita main futsal? Sangat penting Kak. Penting sekali ya. Penting sekali. Tapi kamu kan dengan gimana caranya supaya kamu tahu lah, kayak kalau aku beli di sport station di mana-mana itu mahal banget loh, sepatu, baju itu mahal. Betul Kak. Nah, saya itu kalau beli perlengkapan sepak bola atau futsal itu di toko 88. Kak Gavin tahu toko 88? Toko 88 itu bukan dekatnya Gelael kah? Betul. Oh itu nih. Nah ya. Oh ingat. Itu uangnya dari pertandingan, dari orang yang kasih itu saya kumpul untuk beli sepatu. Wah, terus beli sepatunya di situ. Terakhir itu beli sepatu sepak bola itu ada orang yang belikan untuk saya sepatu bola. Wah, super sweet. Dia teman kuliah saya juga dari semester 1 sampai sekarang saya masih bawa sama dia. Oh iya, udah 5 tahun 6 tahun loh Dom. Sampai sekarang saya masih bawa sama dia. Kalau nggak salah, ingat gak yang waktu itu kita latihan bareng, aku ada glove futsal itu. Aku beli di situ loh kayaknya, di toko 88 itu. Oh iya ingat. Yang waktu kiper, jadi kiper itu. Iya, aku kan sering ngiper kan. Iya. Beli perlengkapan kiper. Iya. Iya, karena kalau mau pertandingan dan lain-lain harus ada loh itu harus lengkap by the way. Penting Kak. Di toko 88 ya dekatnya Gelael itu ya. Betul di situ. Itu tapi ada Instagram nggak? Itu ada Instagramnya nggak? Kan ada. Itu temanmu yang punya? Itu temanmu yang punya? Bukan. Yang temanku ada lagi. Nah sekarang saya beli perlengkapan di dia juga Kak. Di temanmu ini? Temanku ini. Oh. Kalau teman-teman mau pesan alat-alat perlengkapan futsal atau sepak bola itu ada semua di sini. Oh ada semua di situ. Alat-alat sit up itu ada semua. Fitness dong ya, agak ada fitnessnya juga, kesehatan. Ada kesehatannya. Itu Instagramnya AG Sport. AG Sport, kayaknya aku pernah lihat deh. Kayaknya aku pernah lihat di Instagram deh ini. Dengar kayaknya. Iya kan, kayaknya saya pernah lihat deh. Oh iya, itu
usahanya teman juga. Itu dia orang Timur juga, orang Kupang juga, orang Timur. Terus dia yang kasih kamu sepatu itu ya? Yang kasih saya sepatu itu teman kuliah. Saya juga sahabat, sudah dianggap adik kakak lah sama dia. Ini Nerchen kayaknya punya banyak sahabat nih. Sahabat laki-laki banyak, sahabat cewek banyak gak? Banyak. Kalau itu enggak banyak, kalau sahabat perempuan enggak banyak. Nah kayak gitu ya. Kan kalau sudah jadi sahabat, yang namanya mau jadi pacar susah Kak. Iya betul. Jadi ini masih single kah? Masih single kah ini kakak? Masih. Aduh, kayaknya pacaran sama lapangan ini atau pacaran sama bola ini kakak. Untuk tahun ini kayaknya sama bola dulu. Sepak bola dulu ya. Nanti kalau sudah dapat kerja baru cari ini. Betul, harus bertanggung jawab juga kan sama ini. Betul Kak. Tapi cewek zaman sekarang itu gak mau loh dibiayain kayak gitu kebanyakan. Kalian itu kayak berjuang masing-masing juga, saling membantu gitu loh. Cewek-cewek sekarang itu aku salut banget karena mereka itu kerjanya keras juga loh sama kayak laki-laki. Nah, tapi yang saya bencinya cewek-cewek di Makassar itu kayak cabai-cabean itu kan Kak. Dia tuh wah iya sumpah Kak. Ya kalau lihat cewek-cewek begitu paling benci, saya paling muak ya. Aduh, awas loh nanti kamu dapat cabai-cabean loh. Benci anti. Biasanya yang kayak gini malah dapet loh. Nah. Udahlah diam aja dulu ya. Bukan apanya ya, orang tuanya kan siksa terus mereka enak-enaknya saya bergaul, apalagi pergaulan anak Makassar sekarang kan parah-parah Kak. Udahlah kita nggak usah sebutin itu mungkin lain hari kita bicara pergaulan seperti itu. Jadi kita udah sampai di menit ke hampir 50 menit loh Nerchen. Hampir 1 jam. Panjang banget iya. Jadi guys thank you udah nonton konversasi sampai sejauh ini. Dan Nerchen thank you so much udah datang. Thank you juga Kak sudah undang. Semoga apa nih tadi kamu mau bilang semoga ya, apa? Semua yang dengar ini bisa termotivasi lah. Kalau memang kalian punya hobi ya berusaha. Menang kalah itu biasa ya. Menang kalah itu biasa banget ya. Betul Kak. Situasi yang misalnya membuat kalian tertekan juga itu kalau di hadapannya Nerchen kayaknya biasa aja ya. Biasa. Pokoknya kita harus jalanin saja. Mau itu buruk, mau itu baik, kita harus nikmati prosesnya. Karena belum tentu esok hari itu momen yang kemarin tuh ada di esok hari. Jadi kita nikmati saja prosesnya, mau itu buruk mau jelek mau baik ya nikmati. Jangan pernah tertutup dengan peluang-peluang yang ada ya. Kalau diajak main ya udah ikut aja gitu. Iya. Mau itu latihan biasa, mau fun biasa. Karena kalau yang latihan-latihan atau kayak fun-fun futsal begitu, siapa tahu ada agen yang bisa lihat, kan bisa dipanggil untuk pertandingan. Kita nggak pernah tahu kalau misalnya ada. Iya. Gitu. Kita nggak tahu kan. Tapi Nerchen, kamu pernah gak main sama orang Afghanistan sebelum sama aku main sama bareng kita? Kok belum ya. Jadi itu pengalaman pertamamu ya? Kalau Boko lawan kan ini yang pengalamannya itu sama Kak Kelvin. Iya. Yang Boko lawan. Tapi kalau untuk satu tim belum pernah ada. Belum pernah ya. Satu tim belum pernah. Jadi kayak gitu kalau misalnya ikut jalan-jalan latihan aja siapa tahu bisa bertemu dengan orang-orang baru gitu kan. Orang-orang baru terus jangan sampai mereka itu ada yang jadi agen ya kan untuk panggil pemain untuk pertandingan. Dan tapi itu sih ini hari Minggu sempat dipanggil sama pelatih Pak Haji, saya lupa namanya Pak Haji. Dia catat nama terus nomor katanya persiapan Liga Ramadan. Gila. Tapi tahun depan bukan tahun ini. Iya kan udah lewat Ramadan ya. Untuk persiapan tahun depan. Wah, Nerchen. Gila. Keren banget. Ini kalau teman-teman mau datang juga hari Minggu, kebetulan saya ada uji coba dengan sepak bola saya Persis. Iya.
Jadi kemarin pas hari Minggu pelatihnya Persis namanya Haji Hamid itu datang di tim saya namanya Sulusati. Itu Sulusati tim orang Timur. Oke. Nah, khususnya di bagian Rio itu Haji Hamid datang katanya dia mau uji coba dengan Persis. Iya. Mau uji coba anak-anak muda Timur uji coba dengan sepak bola Persis. Jadi dalam hati gua kayaknya saya flashback lagi. Oh, jadi pertandingan nih hari Minggu depan. Minggu depan. Wah, good luck lo, Chen. Aduh, ya. Good luck lo. Thank you. Iya. Semoga menang, semoga juara. Amin. Sih kan cuma berdua, mana ada juara satu. Juara satu, juara dua doang. Oke deh, guys, thank you udah nonton sejauh ini. Poin-poinnya banyak banget, bisa mungkin dicari sendiri apa yang kena sama kalian. Tapi gue pribadi seneng banget sama karakter pribadinya Nerchen. Ceritanya dia dari bawah sampai sekarang tetap jadi temen yang humble, jadi tetap kalem aja gitu ya, santai banget. Jadi seneng banget ketemu Nerchen. Thank you Nerchen sudah datang ke konversasi. Makasih juga Kevin sudah mengundang saya di konversasi. Semoga di YouTube channelnya inilah makin banyak subscribe-nya. Aduh, thank you guys. Dengar tuh Nerchen bilang semoga makin banyak subscribe-nya. Semoga beneran tambah banyak subscribe-nya. Nanti saya promokan juga di teman-teman biar banyak yang subscribe. Dan sekali lagi kalau teman-teman karena gini Kak, kita harus dukung channel-channel anak-anak Indonesia kan ya. Iya, betul. Dan udah banyak banget juga kok sebenarnya creator-creator yang kita perlu kasih respect. Nah, betul. Oke guys, kayaknya itu aja. Jangan lupa untuk komen atau kalau misalnya kalian mau masuk konversasi jangan lupa DM aja aku di Instagram @kusbin, dan mungkin kalau misalnya kalian mau cerita-cerita sama Nerchen soal karir kalian di sepak bola bisa tag Instagramnya di jadi saya punya 2 Instagram. Satu Instagram satu untuk Instagram pribadi, satunya lagi untuk karir saya. Nah, jadi terserah kalian mau yang pilih yang mana. Nama Instagramnya itu @nerchen_peko. Terus yang untuk Instagram karirnya itu @nong_nerchen. Nong Nerchen. Iya betul kan. Wow. Oke deh guys, thank you so much. See you. Makasih Kak, makasih banyak sudah menang. See you. Duh.